mari kita baca Yasin dalam hati masing-masing, ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Allah. Ajeng, ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banget nih meninggal cewek. Bang, duit siapa? Duit ayahnya. Jangan bercanda aja loh. Bang, itu kalau dilihat-lihat jumlahnya kayak, iya sama kayak uang ayah yang hilang kemarin, uang arisan. Berarti yang nyuri itu si Ajeng. Jangan cengkal emang itu duit lu, ya udah duit lu, diem aja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nadine semuanya ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau yang namanya masang susuk itu kagak boleh. Seperti dalam sebuah hadis dan Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah bersabda bahwa jampi-jampi, jimat dan ditala itu adalah kesyirikan. Kemudian dari Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Alqalani rahimahullah menjelaskan dalam definisi tiwalah itu hukumnya syirik. Menurut Rasulullah, susuk yang ditanam dalam tubuh wanita untuk mendatangkan cinta suaminya itu adalah sebagian dari sihir. Dengan demikian sudah terjawab secara gamblang bahwa susuk merupakan kesyirikan dan diharamkan dan dosa yang sangat besar. Meskipun dengan dalih atau alasan apapun. Berarti nggak boleh masuk susu. Itu nggak boleh masuk susu. Kemana larinya Nyi Bro? Kita sudah kehilangan jejaknya. Kalian mencariku? Ternyata kau di sini, Nyi. Hentikan. Mereka bukan lawan. Biar sepadan denganmu, lawanlah aku. Mas Ihsan, ternyata dia benar-benar masih hidup. Mas Ihsan? Ihsan? Siapa Ihsan? Aku bukan Ihsan, aku Aksa. Dan keberadaanku di sini untuk menghancurkanmu juga Ratu Ular. Enggak, aku nggak bisa melawan Mas Ihsan. Aku nggak mungkin menyakitinya. Hampir saja aku membunuhnya. Sayang sekali dia kabur. Ada apa, Nyi? Papamu Ihsan masih hidup. Masih hidup? Nyai gak bohong kan? Gimana sekarang Papa? Terus keadaan Papa gimana? Ia berada di kampung harimau. Ke kampung harimau?
Di mana itu, Nyi? Tempat yang sangat terpencil. Terus gimana keadaan Papa Iksan, Nyi? Apakah dia sehat atau Papa terluka? Dia dalam keadaan sehat, tapi sepertinya telah terjadi sesuatu padanya, sehingga dia menyerang dan melukaiku. Gak mungkin. Gak mungkin Papa menyerang seseorang atau menyerang siapapun. Itu gak mungkin, Nyi. Sepertinya ingatannya sudah terhapus. Apa? Kenapa bisa begitu, Nyi? Apakah dia juga gak mengenali aku nantinya? Dia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dia tidak tahu namanya. Nyi, Nyai bisa antarkan aku kan ke sana? Kalau kamu datang ke sana sekarang, hanya akan sia-sia. Enggak, aku yakin dia nggak akan melupakan aku, Nyi. Jika Papa melihat aku pasti yakin kalau Papa pasti akan ingat aku. Tidak, Nadine. Kampung harimau sangat berbahaya untuk kaum kita. Enggak, aku nggak akan takut marah bahaya apapun. Aku bisa hadapi itu semua, Nyi. Aku mau ketemu sama Papa. Nyai antarkan aku ke tempat Papa. Nadine bersedia mengorbankan apapun untuk papanya. Nyi, gimana? Nyai bisa antarkan aku kan? Baiklah, tapi bukan sekarang. Lebih baik kamu perdalam ilmumu dulu. Secepatnya kita akan menyelamatkan papamu. Iya, Nyi. Mbah Yatno. Mbah Yatno. Mbah. Kenapa, Mas? Mbah. Mbah. Mbah Yatno udah meninggal. Iya, Mas. Rahasia Allah ya Pak Ustadz. Kagak ada orang tahu kapan aja datang ngejemput. Iya, Beh. Padahal Mbah Yatno tuh nggak sakit, nggak kenapa-napa. Tahu-tahu dia udah meninggal. Pas kita temukan mayatnya juga posisinya kursi goyangnya masih goyang-goyang. Ya. Gue juga kalau ngeliat wajah almarhum Mbah Yatno, ngeri. Bulu kuduk gue berdiri. Sian. Darman, dari tadi gue pengen keluar dari rumah ini. Gue juga takut. Lu keluar aja, lu kan gampang keluar yang lewat lubang kunci bisa. Iya, Bang. Ayo juga merasakan merinding. Hawanya kagak enak. Apa karena di rumah posisinya tusuk sate kali ya? Tuh. Bisa jadi sih. Oh, iya. Itu goyang-goyang mulu ke belakang. Sebaiknya semua segera bersiap-siap. Karena sebentar lagi jenazah akan dibawa ke kuburan. Sebelum dibawa ke kuburan, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah sekarang tuh Mbah Yatno udah meninggal. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngurusin dia. Pusing, capek, Mas. Bener. Ibu kok ngomong begitu sih? Kamu tuh masih kecil nggak ngerti apa-apa. Udah sana masuk. Berisik. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bibi, Ya. Mas, makasih ya udah merawat ayah saya. Bang Jupri, Bi Tina, terima kasih banyak. Selama ini sudah puluhan tahun kerja sama almarhum ayah saya. Sama-sama, Mbak. Sebentar lagi rumah ini akan dijual.
Jadi silahkan Bang Jupri sama Bi Tina pulang ke rumah sendiri. Nanti saya akan kasih pesangon untuk kalian berdua. Kak, nggak usah. Pesangonnya mereka biar saya aja yang bayarinnya. Karena nantinya rumah ini kan akan jadi milik saya, Kak. Loh, nggak bisa dong, Dek. Saya ini kakak kamu, lebih berhak atas rumah ini. Kakak ini gimana sih? Saya ini anak bontot, Kak. Di mana-mana anak bontot itu yang dapat warisan. Lagian kan kakak dapat warisan lebih besar dari ini, Kak. Kenapa sih kakak selalu egois? Lebih besar dari mana? Kamu selama ini yang udah ngabisin harta ayah. Kamu disekolahin tinggi-tinggi sampai luar negeri. Masa iya sih masih ngincer rumah ini juga? Pokoknya saya akan cari pembelinya sekarang juga. Tidak bisa. Ini pokoknya lebih berhak. Hah? Alah Mas, mereka tuh dari dulu selalu kayak gitu Mas. Mbak Yatno masih hidup, mereka selalu rebutan masalah perhatian. Sekarang giliran Mbak Yatno udah meninggal, masih aja rebutan warisan. Udah, masuk aja, pusing. Nah, begini Pak, Bapak bisa lihat kondisi rumahnya kan? Jadi rumah ini yang Mas Raffi tawarkan pada saya? Betul Pak, ini rumah orang tua saya. Tapi sekarang sudah tidak ditempati lagi. Soalnya saya tinggal di luar kota, jadi daripada rusak nggak terurus, mendingan saya jual aja Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Kalau melihat kondisi rumahnya Mas, saya cocok nih Mas. Dan harga yang Mas Raffi tawarkan kepada saya sangat pas dengan anggaran yang saya punya. Makasih Pak. Tapi ngomong-ngomong, sertifikat rumahnya dan surat ahli warisnya tidak ada masalah kan? Semuanya aman kan Mas Raffi? Oh, dijamin aman Pak. Beres semua, sertifikatnya ada Pak. Oh, kalau begitu saya akan bayarkan uang mukanya dulu saja ya. Boleh Pak. Ya. Ini Mbak, rumah yang saya omongin kemarin. Gimana? Mbak berminat nggak? Kalau berminat, nanti saya akan urus surat-suratnya. Ini pemiliknya siapa ya Mbak? Pemiliknya kebetulan atas nama almarhum ayah saya. Cuman udah diwariskan ke saya kok. Indri, kamu tuh gimana sih? Rumah ini kan milik saya. Kamu nggak berhak untuk menjualnya. Apaan sih yang bikin malu di banyak orang di sini? Kan aku udah berapa kali bilang ya, rumah ini udah jadi hak saya. Kamu kan udah dikasih warisan lebih besar, jangan egois. Rumah tusuk sate, pembawa bencana. Mas Raffi, Ini kan rumah Mas Raffi yang ditawarkan pada saya kan? Udahlah Pak, nggak usah dihiraukan. Nggak pernah ada kejadian apa-apa kok Pak. Baik-baik aja Pak. Pak. Mbak, saya mohon Mbak. Tunggu Pak, tunggu sebentar Pak. Mbak, saya bisa jelasin Mbak, tunggu bentar Mbak. Mbak, saya bisa jelasin masalah koran yang tadi jatuh ini Mbak. Maaf Mbak, saya tidak jadi beli rumah ini. Rumah itu tusuk sate, pembawa petaka. Aduh Mbak, itu cuma mitos doang. Masa Mbak zaman sekarang masih percaya mitos sih? Ayah saya aja tinggal puluhan tahun di sini tuh nggak kenapa-napa. Mitos gimana? Berita di koran banyak. Terus tadi tiba-tiba barang-barang jatuh. Itu hanya kebetulan aja Mbak, percaya sama saya. Jadi beli ya Mbak. Kasih aja ke orang lain, saya tidak berminat. Mbak. Jadi gimana Pak? Jadi DP-nya Pak? Saya tadi tidak terpikirkan Mas, bahwa rumah yang ditawarkan pada saya ternyata terletak di tusuk sate. Dan saya sekarang... Gimana Pak? Silakan dijual pada yang lain saja. Saya tidak jadi. Jangan dimaukan Pak. Loh Pak. Bibi! Jupri! Bitina! Bibi! Bibi! Ya, bentar. Cepetan ah. Bi, apa benar Bi Tina? Kita kena sial gara-gara rumah ini tuh tusuk sate? Ya, kami nggak tahu Mas. Kamu tinggal di sini kan udah puluhan tahun dan merawat almarhum ayah saya tuh udah lama banget. Masa nggak tahu sih kejadian di sini yang aneh? Ya di sini memang ada kejadian, tapi kayaknya sih cuma kebetulan. Kejadian apa Bang Jupri? Ya kayak kecelakaan gitu sih Mas. Di depan rumah ini sering sekali terjadi kecelakaan, malah ada yang meninggal. Terus. Dulu sih ada yang mau beli rumah ini Mbak, tapi orangnya sakit-sakitan terus meninggal, akhirnya nggak jadi.